Nama saya Nur Kadri Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Bab 2, Aspek Hukum. Pendahuluan. Pendahuluan menjelaskan pentingnya aspek hukum dalam dunia usaha. Aspek hukum mencakup berbagai peraturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan bisnis, mulai dari pendirian badan usaha hingga operasional sehari-hari. Memahami aspek hukum itu sangat penting bagi pengusaha untuk menghindari masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan. Di sini ada tujuannya, yaitu secara spesifikasi analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk yang pertama ada menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan, yang kedua ada menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, yang ketiga menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Hal yang perlu dipahami sebelum melakukan penyusunan desain studi kelayakan aspek hukum, jenis-jenis badan usaha, prosedur mendirikan berbagai bentuk badan usaha, dan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan izin usaha dan lokasi perlu dipahami terlebih dahulu. Jenis-jenis badan usaha. Di sini ada pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, bidang industri yang dijalankan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada badan usaha yang dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang kedua ada CV, badan usaha yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua ada PT, badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk kesejahteraan bersama. Yang terakhir ada badan usaha milik negara atau BUMN, perusahaan yang dimiliki oleh negara. Langkah-langkah mendirikan badan usaha. Yang pertama ada persiapan, menyiapkan KTP pihak yang akan mendirikan perusahaan perseorangan, lalu menentukan tempat kedudukan perusahaan, menentukan calon nama perusahaan, dan yang terakhir menentukan maksud dan tujuan yang spesifikasi dari perusahaan. Lalu ada pendaftaran ke notaris. Langkah selanjutnya mendaftar ke notaris untuk mendapat akte notaris tentang pendirian perusahaan perseorangan. Pengurusan izin usaha dan lokasi, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan izin kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu. Yang pertama ada pengurusan izin prinsip, yang kedua pengurusan NPWP atau nomor induk wajib pajak, ketiga ada izin HO, keempat ada pengurusan izin prinsip, kelima ada pengurusan izin usaha, dan yang terakhir izin mendirikan bangunan. Ketentuan jual beli tanah. Ketentuan jual beli tanah di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan jual beli tanah. Penyelesaian sengketa, dasar hukum, ketentuan khusus, pajak dan biaya, dan proses jual beli tanah. Sumber data. Sumber data adalah sesuatu yang dapat memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk analisis, penelitian, dan pengambilan keputusan. Sumber data berupa dokumen, catatan, survei, wawancara, observasi, atau basis data yang berisi informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti atau dianalisis. Sumber data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, biasanya melalui metode seperti survei, wawancara, eksperimen, dan observasi. Contohnya, hasil wawancara dengan responden, data hasil pengukuran atau survei yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data sekunder, data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh orang lain atau lembaga lain.
Data ini biasanya tersedia dalam bentuk laporan, artikel, buku, atau basis data. Contohnya, statistik dari Badan Pusat Statistik atau BPS, laporan tahunan perusahaan, atau artikel ilmiah yang dipublikasikan. Responden atau narasumber. Pengertiannya, dalam konteks hukum, responden atau narasumber adalah individu atau entitas yang memberikan informasi, keterangan, atau bukti dalam suatu proses hukum, baik itu dalam konteks litigasi, penyelidikan, atau penelitian hukum. Yang kedua, peran responden atau narasumber dalam hukum. Responden memiliki beberapa peran penting dalam konteks hukum, antara lain penyedia keterangan. Responden memberikan keterangan yang diperlukan untuk mendukung atau membantah suatu klaim dalam proses hukum. Keterangan ini bisa berupa fakta, opini, atau analisis yang relevan. Saksi ahli. Dalam beberapa kasus, responden dapat berfungsi sebagai saksi ahli yang memberikan pendapat profesional berdasarkan keahlian mereka di bidang tertentu. Misal, seorang dokter dapat memberikan keterangan dalam kasus medis. Lalu, ada pihak yang terlibat. Responden juga dapat menjadi pihak yang terlibat perkara seperti terdakwa dalam kasus pidana atau penggugat dalam kasus analisis data. Analisis data berdasarkan aspek hukum adalah proses evaluasi dan interpretasi data yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan kebijakan. Proses ini penting untuk memahami bagaimana data dapat digunakan dalam konteks hukum, serta untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi standar hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa langkahnya dan pertimbangan dalam melakukan analisis data berdasarkan aspek hukum. Di sini yang pertama, pengumpulan data, klarifikasi data, analisis data, interpretasi hasil, pertimbangan etika dan hukum, tindakan selanjutnya, dan penyajian data. Kesimpulan, aspek hukum adalah elemen fundamental dalam struktur masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku, melindungi hak, dan memastikan keadilan. Pemahaman yang mendalam tentang hukum dan penerapannya itu sangat penting bagi individu, profesional, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Terima kasih.